warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan apartheid di Afrika Selatan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Dan saya Rizky Besazar. Saya Pak Hendrik Kaunika. Saya Rodilo. Yang pertama, pengertian apartheid. Definisi apartheid adalah sistem diskriminasi rasial yang diterapkan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga awal 1990-an. Kata apartheid berasal dari bahasa Afrika yang berarti pemisahan. Tujuannya untuk mempertahankan dominasi politik, ekonomi, dan sosial oleh kaum kulit putih atas mayoritas penduduk kulit hitam. Di sini ada latar belakang kolonialisme. Latar belakang kolonialisme di Afrika memperkuat pemisahan rasial. Legislasi seperti Land Act dan Pasal diterapkan untuk mengontrol pergerakan dan hak orang kulit hitam, untuk memperdalam ketidakadilan sosial. Peran British kebijakan imperialis Inggris termasuk pemindahan penduduk asli dan penguasaan tanah, memperkuat pemisahan rasial, legislasi seperti Land Act dan Pasal yang diterapkan untuk mengontrol pergerakan dan hak-hak orang kulit hitam yang semakin memperdalam ketidakadilan sosial. Awal mula ketegangan rasial. Ketegangan rasial mulai muncul seiring dengan peningkatan diskriminasi terhadap penduduk asli, serta perjuangan mereka untuk mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya. Perlawanan terhadap kebijakan kolonial ini termasuk pemberontakan dan gerakan politik, menjadi tanda awal konflik yang berkepanjangan. Sejarah penerapan apartheid. Tahun penerapan pada tahun 1948 dimulai ketika Partai Nasional Party memenangkan pemilu di Afrika Selatan. Yang kedua, dasar hukum. Berbagai undang-undang diskriminatif diberlakukan seperti Population Registration Act, pembagian ras berdasarkan registrasi, dan Group Areas Act, pemukiman terpisah untuk ras yang berbeda. Kebijakan utama apartheid yaitu pemisahan fasilitas publik. Orang kulit hitam dan kulit putih tidak bisa menggunakan fasilitas yang sama seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi. Kedua, pembatasan wilayah tinggal. Kaum kulit hitam dipindahkan ke daerah-daerah yang terpisah atau batu tulistan, sementara kawasan kota utama hanya untuk orang kulit putih. Larangan pernikahan antara ras dilarang keras bagi orang dari ras yang berbeda untuk menikah dan memiliki hubungan romantis. Perlawanan dalam negeri terhadap apartheid di Afrika Selatan. Perlawanan dalam negeri terhadap apartheid di Afrika Selatan dimulai dari sektor independen yang ada di masyarakat Afrika Selatan. Gerakan ini bermula dari gerakan sosial, perlawanan tanpa kekerasan hingga perang gerilya. Aksi massa melawan Partai Nasional yang merupakan partai yang menguasai, lalu dipasangkan dengan tumbuhnya isolasi internasional Afrika Selatan, serta sanksi ekonomi adalah instrumen yang menjadi gerakan nasionalis negosiasi untuk mengakhiri apartheid. Salah satu tokoh penentang praktik apartheid di Afrika Selatan adalah Nelson Mandela. Salah satu upaya yang ditempuh Nelson Mandela untuk menghapuskan apartheid di Afrika Selatan adalah dengan bergabung bersama Kongres Nasional Afrika atau African National Congress. ANC adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1912 untuk melindungi hak-hak kaum kulit hitam. Perjuangan Nelson Mandela berlanjut pada tahun 1961 dengan ikut mendirikan Umkhonto Wesizwe, yaitu sebuah cabang mesin senjata ANC yang bertugas untuk menyabotasi dan menggunakan taktik perang gerilya untuk mengakhiri apartheid. Nelson Mandela mendamkan di penjara Robert Island hingga dibebaskan oleh Perdana Menteri Afrika Selatan yaitu Frederick William de Klerk pada tanggal 11 Februari 1960. Perdana Menteri Frederick William de Klerk juga secara resmi menghapus undang-undang terkait dengan praktik apartheid. Solusi mengakhiri apartheid di Afrika Selatan mencakup 1. Perubahan politik. Negosiasi antara pemerintah kulit putih dan gerakan anti apartheid. Diikuti pemilu multiras pertama pada 1994 yang mengakhiri apartheid dan menjadikan Nelson Mandela presiden. Yang kedua, konstitusi baru 1996. Konstitusi yang menjamin kesetaraan dan hak asasi manusia bagi semua warga tanpa diskriminasi. Yang ketiga, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRC) yang dibentuk untuk mengungkapkan kejahatan masa apartheid, mempromosikan rekonsiliasi antara berbagai kelompok masyarakat. Dampak apartheid. Yang pertama, dampak ekonomi. Pembatasan pekerjaan dan pendidikan bagi orang kulit hitam menciptakan kesenjangan ekonomi yang dalam. Yang kedua, ada dampak sosial, menciptakan ketidaksetaraan dan ketegangan rasial berkepanjangan bahkan setelah apartheid resmi berakhir. Akhir dari apartheid, kita belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan hasil dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh rakyat. Dengan menghargai dan memahami sejarah kemerdekaan, kita diingatkan akan pentingnya menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat kebangsaan untuk membangun masa depan yang lebih baik
bagi generasi mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.